jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah kunci-kunci penyelamat fitnah. Karena fitnah ini macam-macam bentuknya. Yang pertama adalah caranya dengan memberi maaf pada orang yang memang bodoh. Mohon izin sebelumnya, mohon maaf. Ya. Yang berikutnya adalah kepada hak-hak manusia jangan sampai kita abaikan. Dan yang ketiga tadi dibahas juga, kita bicara masalah kalau bisa kita jangan sampai bergantung kepada orang lain. Ini Masya Allah. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, kita melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan lagi ya. Tentang akibat suka fitnah. Nah ini dia nih tayangannya. Dalam video yang direkam warga, tampak pengurus RT dan sejumlah anggota Karang Taruna berbicara dengan ibu rumah tangga bernama Wati. Mereka mendatangi kediaman Wati lantaran kesal atas ulahnya. Pada Jumat siang, Wati bersama suaminya diketahui telah angkat kaki dari rumah kontrakan mereka di Desa Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah diusir warga. Mulutmu harimaumu, jarimu jerujimu. Nah zaman sekarang ini memang kita harus jaga-jaga nih, pinter-pinter nih. Jangan sampai gara-gara mulut masuk penjara, gara-gara tangan masuk penjara. Nah ini kita lanjut lagi nih Beb nih ya. Kita bicara masalah tentang kunci penyelamat fitnah yang berikutnya. Saya dengar itu adalah menjadi dermawan. Tapi zaman sekarang ini kalau kita lihat orang-orang yang suka dermawan di sosial media gitu ya kan. Kadang-kadang aduh komennya kita baca, wah riak nih gitu ya kan. Belum apa-apa, udah berpikirnya jelek aja, negatif aja. Sebenarnya tujuan itu mulia orang itu mungkin kan. Kita anggapnya begitu aja. Supaya orang lain mencontoh dia. Tapi banyak orang justru yang komentar tuh nggak enak atau berpikiran jelek. Nah ini bagaimana penjelasannya Bib Monijin? Tafadhol. Baik, izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kunci-kunci terhindar rumus daripada fitnah adalah dermawan. Kenapa? Contoh seorang imam, salah satu cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Diceritakan ketika itu beliau difitnah, dikatai, dicaci. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin dengan sangat dermawannya, orang yang mencaci beliau itu dipanggil. Apa dipanggil? Bukan untuk dimarahi atau bukan untuk dipenjara. Tidak. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin ke dalam dikasih itu orang uang 1.000 dinar. Udah fitnah dikasih duit lagi 1.000 dinar. Apa kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin? Ini 1.000 dinar, terima kasih kau sudah menghabiskan aku punya dosa. Jadi kalau kita difitnah itu dosa-dosa kita digugurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, masih banyak yang kau belum tahu fitnah tentang aku. Kalau pengen tahu kita duduk, saya kasih tahu kejelekan saya. Sampai begitunya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Jadi memang dermawan ini sangat hebat fadilahnya dari Allah. Di antaranya hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan orang iri itu tidak boleh. Iri itu tidak boleh. Tapi ada iri yang diperbolehkan, cuman 2. La hasada illa fitnin. Kata Nabi SAW, orang itu tidak boleh iri kecuali dengan 2 hal. Pertama, iri sama alimun, iri sama orang yang alim, yang dia setiap hari mengajarkan ilmunya, mengajarkan kepada umat, bermanfaat, dermawan dengan ilmunya. Orang alim boleh kita iri, irinya bukan pengen jatuhkan dia. Ya Allah jadikan aku seperti dia. Juga seorang yang lahumal, dia orang yang kaya, yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita juga boleh iri sama orang yang dermawan. Irinya kenapa? Bukan iri supaya dia miskin, tidak. Ya Allah jadikan aku seperti dia supaya bisa dermawan. Allah. Ini sangat hebat. Makanya ada hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaat orang yang dermawan di antaranya bisa menghindarkan kita daripada fitnah, juga dekat kepada Allah. Amin. Apa kata Nabi? As-sakhi garibun minallah, garibun minan nas, garibun minal jannah, ba'idun anin nar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan orang yang sakhi, artinya orang yang dermawan, dia dekat kepada Allah. Masya Allah. Dekat kepada manusia, dekat kepada syurga, wa ba'idun anin nar, dan dia jauh, orang yang sakhi jauh daripada neraka. Begitupun sebaliknya,
Orang yang pelit jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga. Garibun minan nar, tapi dekat kepada neraka. Makanya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, al-jahilus sakhi ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Apa kata Nabi? Orang yang dermawan, orang yang jahil, dia bodoh, kurang ilmu lah, boleh dikatakan kurang ilmu, bodoh, tapi dia dermawan, Masya Allah. Itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal abidil bakhil, daripada orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Ahli ibadah tapi bakhil, ngajarin tentang sedekah gak pernah sedekah. Ngajarin tentang kasih uang, tidak pernah kasih uang. Ngajarin tentang zakat, dia tidak zakat. Maka di antara kunci terhindar daripada fitnah, kita berusaha untuk dermawan walaupun dalam keadaan sulit. Nah makanya kadang-kadang kalau seharusnya kita melihat segala sesuatunya tuh orang bisa sedekah begitu hebat. Ya harusnya salawatin aja Bib ya. Ya Allah mudah-mudahan aku dikasih kesempatan juga sama Allah untuk bisa berbuat seperti itu. Tidak gitu usah ya. memandang dia ria atau tidak ria. Iya. Pokoknya jalanin. Kalau bisa contoh-contoh, kalau nggak bisa diem. Diem. Nah Masya Allah. Kita lanjut lagi nih. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, sebelum kita membahas lebih jauh nih, kita juga harus sedikit mendengarkan kisah. Kisah yang mungkin banyak orang ini jarang membahas ini. Apa sih tentang Dajjal? Dajjal ini pasti suatu saat akan muncul, apalagi dekat-dekat kiamat nih, nauzubillah di akhir zaman ini ya. Untuk menyebarkan fitnah yang membuat kekacauan di muka bumi. Nah mungkin bisa disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam sedikit sirahnya nih, atau mungkin ceritanya. Silakan Ustadz Syam, tafadhol. Habib guruku Habib Muhammad, Habib Usman, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita sedikit menyamakan persepsi tentang kata fitnah. Jadi kata fitnah itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang maknanya mirip-mirip namimah dalam bahasa Arab. Ya, maknanya mirip-mirip dengan namimah dalam bahasa Arab. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab itu berbeda. Fitnah dalam bahasa Arab bukan hanya seperti tadi yang ada di video tayangan gitu ya, mengadukan orang lain atau mengadu domba orang lain. Maka fitnah dalam bahasa Arab itu banyak. Salah satu artinya adalah fitnah itu adalah seperti kita membakar sesuatu. Ketika sudah dibakar barulah ketahuan ini besi atau emas. Jadi fitnah itu ketika kita membakarnya. Ketika kita menyulut sesuatu maka kita bisa mengetahui dia emas atau dia besi biasa. Atau dia hanya kuningan biasa. Maka subhanallah fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu adalah ujian, termasuk ujian besar yang sudah diberitakan oleh baginda Nabi SAW adanya fitnah Dajjal. Ujian berupa ujian besar bagi umat manusia, yakni kemunculan di akhir zaman namanya Dajjal. Dajjal itu salah satu cirinya yang pertama, dia itu cepat berpindah-pindah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya tidak ada satu negeri pun yang tidak dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Maka dia pun masuk dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris untuk menjaganya. Maka Dajjal tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik kepadanya. Jadi keluarkan dulu orang-orang munafik barulah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedua kota suci ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian fitnah yang kedua yang akan nanti disebarkan oleh Dajjal ini adalah adanya surga dan neraka di tangannya, versi Dajjalnya. Versi Dajjal. Maka sesungguhnya bersamanya ada air dan api. Apinya adalah air dingin dan airnya adalah api. Karena itu janganlah kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya fitnah dalam bahasan ini yang dimaksud adalah tipuan. Karena dunia juga adalah fitnah. Fitnah adalah, dunia itu adalah tipuan. Maka yang dibawa adalah Dajjal adalah tipuan. Ketika Dajjal memperlihatkanmu adalah api, maka itu adalah suatu air dingin. Ketika Dajjal memperlihatkanmu adalah air, maka tak ketahuilah itu adalah api. Maka subhanallah yang dimaksud ketika Dajjal mengiming-imingmu surga versi dia, berarti engkau masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Dajjal bekerja sama dengan syaitan. Dikatakan dalam sebuah hadis, di antara fitnah Dajjal adalah
ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu, kalau saya bisa membangkitkan ayah dan ibumu yang sudah meninggal, apakah engkau akan percaya kepadaku? Maka subhanallah, laki-laki tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah syaitan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Berkata, wahai anakku ikutlah, wahai anakku ikutlah. Sesungguhnya dia adalah Robmu, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Jadi kalau sekarang banyak juga yang percaya seperti ini. Maka ketika muncul tipuan-tipuan, fitnah-fitnah yang terjadi, maka sungguh itu hanyalah tipuan daripada syaitan. Maka subhanallah ini fitnah yang sangat besar. Kemudian yang keempat adalah Dajjal memerintahkan benda mati dan mereka akan mematuhinya. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, mereka menerimanya. Subhanallah. Namun terlepas daripada itu ada cara untuk terhindar daripada fitnah Dajjal ini. Jadi kita bukan hanya menceritakan untuk menakut-nakuti hari kiamat gitu ya. Ya. Nabi SAW mengingatkan satu surah yang dibaca malam Memang Jumat. harus ditakuti. Ditakuti, bukan menakut-nakuti, tapi kita harus takut, maka harus mencegahnya dengan cara ada satu surah dalam Al-Quran yang Nabi SAW memerintahkannya untuk dibaca, yakni surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi agar terhindar daripada fitnah Dajjal. Bagaimana mungkin kisahnya tentang anak muda, jadi anak muda yang ada di rumah bukan untuk kita terus membahas untuk ini, tapi untuk kita menjaga diri kita terlepas daripada fitnah Dajjal. Wallahu ta'ala. Iya, dan juga mungkin sedikit penyampaian buat anak-anak muda yang ada di rumah yang lagi nonton nih. Kadang-kadang sekarang Dajjal ini jadi kata-kataan. Ah lu dasar Dajjal anak lu. Dajjal, anak Iya, Dajjal lu. bukan Nah, itu seperti nggak itu, boleh. nggak boleh. Gitu-gitu tuh, janganlah. Jadi Ya. seolah-olah tuh kayaknya Dajjalnya tuh kayaknya dibangga-banggain gitu. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita masuk nih buat jamaah yang ada di rumah ya, banyak banget yang kirim pertanyaan. Kita langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @aimbi. Pertanyaannya, Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kalau kita sedang difitnah atau dizolimi oleh tetangga? Sudah berusaha diam, tapi malah makin diejek-ejek. Dan seenaknya kalau ngomong, bahkan berulang-ulang kali menyakiti hati dan merendahkan harga diri. Terima kasih Ustadz, jawabannya Habib Usman. Tafadhol dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimana ketika ada gangguan dari tetangga, maka harus bersabar nomor satu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa orang yang terzolimin dikabulkan doanya. Kita lagi dizolimin nih, langsung angkat tangan, ya Allah, hidup saya susah banget, ya kan? Berikan rizki yang banyak, berikan rizki yang berkah, minta sama Allah. Insya Allah dikabulkan doanya. Yang kedua, kalau mengingat cerita baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika ada sahabat yang dimana dia diganggu sama tetangganya, maka apa pesan Rasulullah? Suruh sabar. Yang kedua masih diganggu lagi, keluarkan barang-barang kamu yang ada di rumahmu, suruh dikeluarin semua barang-barangnya. Pas dikeluarin barang-barangnya, tetangga pada datengin, diceritain, tetangga saya ini zalim. Akhirnya karena didoakan sama tetangga yang lain, maka tetangga yang zalimin ini minta maaf akhirnya. Ini adalah bentuk salah satu strateginya Nabi besar Muhammad SAW untuk merukunkan tetangga yang ribut dengan tetangga yang lainnya. Masya Allah. Jadi intinya adalah perdamaian lebih indah. Betul, jadi kalau belum bisa berbuat baik sama tetangga, ya paling nggak usah berbuat jahat. Itu aja ya, itu aja kayaknya udah cukup lah, Masya Allah, negor aja, tetangga udah senang udah cukup gitu ya. Nah kita masuk lagi dari pertanyaan yang berikutnya, dari Instagram dari @rafesta_169. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, bagaimana caranya untuk menyikapi orang yang sudah memfitnah kita agar kita tidak terpancing emosi karena fitnah tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, nih anak-anak muda nih kadang-kadang kan suka aja kan emosinya tinggi. Difitnah, lu ngomong apa lu kemarin? Nah, gitu ya kan. Astagfirullahaladzim. Jadi ya seperti yang dikatakan Mas Fadli, nggak boleh langsung. Maka kata Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Maka klarifikasi dulu. Klarifikasinya itu dalam bentuk apa? Klarifikasinya itu ya membuktikan bahwa apa yang diomongkan olehnya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau dia punya sosial media untuk memfitnah kita, kita juga punya sosial media untuk membela diri. Artinya untuk apa? Untuk membuktikan yang benar. Karena kita khawatirnya orang-orang juga beropini salah, orang-orang juga jadinya bersuudzon kalau kita tidak ada tabayyunnya, tidak ada klarifikasinya, tidak ada yang namanya mendatangi satu sama lain. Bahwasanya apa yang membuatmu berkata demikian, mungkin ada memang perilaku kita yang membuat kawan kita berkata demikian. Maka dari itu bukan hanya untuk bertabayyun, berklarifikasi, tapi juga untuk bermuhasabah diri. Karena nggak mungkin serta-merta orang baik itu tiba-tiba
difitnah gitu aja gitu ya. Jadi nggak serta-merta ada kita diam-diam aja kok tiba-tiba difitnah gitu. Walaupun mungkin ada kemungkinannya, tapi kita harus juga bermuhasabah diri, introspeksi diri bahwasanya kita juga mungkin pernah salah sama teman kita. Yang jelas namanya emosi itu pasti akan membawa daripada kemudorotan. Banyak orang nanti menyesal pada akhirnya, udah nonjok baru nyesel Mas Fadli. Iya benar. Karena Apalagi anak dituntut, muda. ada bukti lagi. Ada bukti lagi. Panjang urusannya. Nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustadz Syam Ya. jawabannya. Terima kasih banyak yang sudah mengirim pertanyaan. Nanti kita akan masuk lagi ke segmen ini ya. Nah sekarang ada pertanyaan buat Habib Usman nih. Kita bicara masalah tadi tentang fitnah ini kan banyak nih perumpamaannya. Ada ujian ya kan. Ada orang yang tadi dekat dengan namimah, adu domba. Nah tapi ada juga nih orang yang fitnah ini dia tuh suka berkata-kata yang nggak benar. Menjelekkan orang lain ya untuk mendapatkan keuntungan. Ini bagaimana nih seperti ini nih orang-orang di hari kiamat nanti? Astagfirullahaladzim. Yang dimana mereka ini akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bahas semuanya buat yang di rumah jangan kemana-mana. Siapkan aja catatannya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.